Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Di video kali ini teman-teman, aku mau share bagaimana kegiatan aku di pagi hari dengan 6 orang anak. Pastinya super sibuk ya teman-teman. Nah, di sini juga aku akan membagikan banyak tips supaya kita menjadi ibu rumah tangga yang bahagia dan bisa menyelesaikan tugas-tugas kita sehari-hari. Dimulai dari rutinitas aku di pagi hari, yang pertama kali aku lakukan adalah mencuci baju. Jadi setelah menyelesaikan ibadah subuh, aku langsung ke dapur. Nah, sampai dapur itu yang aku lakukan adalah masukin baju-baju kotor ke mesin cuci. Setelah itu langsung memasak nasi. Dengan begitu ada 2 pekerjaan yang aku kerjakan dalam satu waktu. Jadinya bisa cepet gitu ya teman-teman. Tips yang selanjutnya dalam mencuci beras ada adab-adabnya atau ada cara-caranya juga ya teman-teman, supaya mendatangkan keberkahan untuk kita dan juga keluarga yang mengkonsumsinya. Yang pertama tentu saja harus membaca bismillah dulu. Kemudian jangan lupa si air berasnya itu ditampung untuk menyiram tanaman. Insya Allah itu tuh lebih manfaat ketimbang kita buang secara sia-sia. Yang selanjutnya jangan lupa baca sholawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya teman-teman. Kemudian niatkan diri kita untuk memasak nasi itu supaya ketika kita santap dengan keluarga, semoga bisa menjadi berkah dan menjadi sumber tenaga untuk menjalankan aktivitas yang baik tentunya. Selanjutnya jangan lupa bersihkan terlebih dahulu magicomnya ya teman-teman, supaya lebih bersih dan juga lebih sehat. Di sini tuh aku menggunakan magicom yang biasa aja ya teman-teman. Nah, kelemahannya itu biasanya nasi suka lengket. Nah, aku punya tips supaya nasi tidak lengket dan juga rasanya itu lebih enak, lebih pulen. Nah, yang pertama kita kasih bawang putih 1 siung saja, dibersihkan kulit-kulitnya. Kemudian kita kasih minyak 1 sendok saja ya teman-teman. 1 sendok makan juga cukup. Kemudian kita aduk, gak usah pakai garam ya. Ini langsung kita tutup. Kemudian kita nyalakan tombol masaknya, jangan lupa. Nah, yang selanjutnya aku lap-lap terlebih dahulu wastafel yang tadi bekas nyuci beras. Nah, selanjutnya langsung menyiram tanaman di depan rumah. Nah teman-teman, menyiram tanaman dengan menggunakan air cucian beras ini bisa membantu pertumbuhan. Karena air beras ini mengandung vitamin dan juga mineral yang bisa menutrisi tanaman. Gak heran lah lihat tanaman aku montok-montok ya teman-teman. Itu karena air beras ini bisa menyuburkan tanaman. Dan waktu menyiram tanaman dengan air beras ini biasa aku lakukan di pagi hari ya teman-teman. Nah itu tuh aku langsung siramkan ke tanahnya. Jadi jangan sampai dibanjur ke daunnya gitu ya teman-teman, supaya tidak meninggalkan noda putih. Alhamdulillah untuk sarapan pagi, tadi pagi suami sudah beli bubur. Pagi-pagi beliau itu keluar rumah dan pulangnya ternyata bawa bubur banyak banget. Nah, tips lagi ya teman-teman, tips selanjutnya setelah makan itu tuh jangan sampai menunda untuk membereskan. Karena kalau kita menunda pekerjaan sama artinya dengan menciptakan pekerjaan baru. Jadi segera kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Jangan menunda apalagi dengan alasan yang tidak jelas. Apalagi ini di bagian depan rumah gitu teman-teman. Karena depan rumah kita itu kalau misalkan berantakan, tiba-tiba ada tamu datang, maka kita sendiri yang malu. Dengan kita mengerjakan pekerjaan, jangan sampai menunda-nunda. Nah, itu tuh akan membuat pekerjaan kita semakin mudah, kemudian rumah kita juga akan semakin bersih. Nah, jadi teman-teman, tips aku di sini selalu membuat jadwal pekerjaan. Jadi pekerjaan itu aku bagi-bagi, apalagi pekerjaan membereskan rumah, aku bagi-bagi
Untuk rutinitas pagi biasanya aku selesaikan yang namanya bagian depan terlebih dahulu. Membuat jadwal ini bukan hanya harus dilakukan oleh ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah. Jadi ibu rumah tangga yang sehari-hari menghabiskan waktu di rumah juga itu tuh sangat perlu membuat rencana kegiatan sehari-hari alias jadwal kegiatan sehari-hari. Nah, ini tuh dimaksudkan agar kita sebagai ibu rumah tangga bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas-tugas kita sebagai ibu rumah tangga, dan itu tuh untuk menghindari tenaga kita terbuang sia-sia hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak terlalu penting. Dan di sini juga aku selalu melibatkan anak-anak ya teman-teman. Namun anak-anak aku itu kadang mereka itu mau di video, kadang juga ada yang tidak mau di video. Yang penting itu kerjasamanya gitu teman-teman. Nah, karena tadi sarapan pagi udah selesai, maka masaknya itu agak santai gitu ya teman-teman. Di sini aku masak dibantu sama anak-anak juga. Kemarin tuh ada sisa daging di kulkas, sisa dari lebaran, berarti udah 1 minggu ya teman-teman, belum aku masak juga. Nah, kebetulan kemarin itu ada yang ngasih sayuran banyak banget, dan kebetulan juga aku itu belum belanja mingguan. Alhamdulillah ini ada yang ngasih jamur, kemudian ada lagi jagung, wortel, pokoknya banyak banget itu sayurannya. Alhamdulillah, jadi minggu ini kayaknya aku enggak belanja mingguan dulu. Ketika ada yang nanya memiliki 6 orang anak itu tuh susah apa enggak sih? Karena kadang ada yang curhat ke aku teman-teman, punya anak 1 aja katanya itu tuh susah banget membagi waktu, kemudian susah banget cara ngatur anaknya. Alhamdulillah aku ini dari pertama kali punya anak yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, itu tuh gak ada yang namanya punya pengasuh. Tapi kalau untuk yang ngasuh banyak gitu teman-teman, karena aku berada di lingkungan keluarga, masih dekat sama saudara-saudara, ada uaknya, ada omnya, kemudian ada juga tantenya. Nah itu tuh semua pada ngebantuin ngasuh anak-anak aku ya, walaupun tidak rutin setiap hari gitu ya teman-teman. Namun setidaknya ketika aku lagi sibuk-sibuknya nih, atau misalkan aku akan ada acara kemana, aku bisa menitipkan. Nah oke teman-teman, ini aku perlihatkan bawang tadi yang aku masukin, bawang putih. Kemudian hasil nasinya bisa dilihat sendiri, ini tuh gak lengket, nggak nempel ke magicomnya. Alhamdulillah, walaupun magicom yang aku gunakan ini cuma magicom yang yang biasa-biasa gitu. Nah biasanya itu tuh pada nempelnya itu banyak banget ya teman-teman. Tapi setelah aku pakein minyak sedikit, ditambah lagi bawang putih, selain rasanya itu lebih enak, lebih pulen gitu, kemudian tidak lengket juga. Lanjut lagi teman-teman ke cerita aku dalam mengasuh 6 anak aku atau mengurus 6 anak aku. Nah dari yang pertama kali aku punya anak yang pertama, nah itu tuh sekitar tahun 2008. Dari situ aku hamil kembali, jadi dalam 1 tahun itu aku hamil lagi, jadi waktu jaraknya itu deket banget teman-teman. Ketika anak pertama aku usianya itu 1 tahun 3 bulan, anak kedua itu sudah lahir. Bisa teman-teman bayangkan betapa repotnya punya anak yang berdekatan seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau dijalani secara ikhlas, kemudian dijalani santai aja gitu teman-teman, rasanya itu biasa-biasa aja. Karena pada saat itu aku masih di rumah mertua, tinggalnya itu selama 3 tahun aku tuh tinggal di rumah mertua. Nah kemudian setelah punya anak ketiga baru pindah ke rumah aku yang sekarang ini. Alhamdulillah di sana banyak saudara, mertua juga waktu dulu itu waktu masih ada, sangat membantu sekali. Alhamdulillah ketika kita mendapat
dukungan banyak dari keluarga, kita pun akan menjadi lebih bahagia gitu teman-teman. Nah selanjutnya setelah aku pindah ke rumah aku yang ini, nah di situ untuk meringankan beban aku gitu ada, tapi ini bukan asisten yang tidur sehari-hari di rumah gitu teman-teman. Nah biasanya ada yang membantu aku. Nah itu tuh cuma nyuci sama nyetrika. Biasanya setelah selesai pekerjaannya pulang lagi ke rumahnya. Namun sekarang ini aku jadi mencuci sendiri. Nah nyetrikanya itu yang dibantuin. Karena aku memang tipikal orang yang gak enak gitu teman-teman kalau rumah berantakan, kemudian gak enak misalkan pekerjaannya itu dilakukan sama orang lain. Nah itu tuh gak terlalu yakin, kemudian gak terlalu percaya juga. Aku tuh lebih puas kalau misalkan bisa mengerjakan, apalagi yang namanya beberes rumah, bersih-bersih rumah. Nah aku tuh lebih puas mengerjakannya sendiri gitu teman-teman. Nah jadi ketika rumah bersih, hasil jerih payah sendiri, itu tuh ada kepuasan tersendiri. Nah kalau untuk memasak, aku itu nggak jago-jago amat ya teman-teman. Memasak aku itu ala kadarnya saja. Tadi aku masak daging, biasanya orang tuh masak daging disemur atau direndang. Nah aku tuh bisanya cuma masak sederhana secara ditumis gitu aja. Namun rasanya menurut aku dan juga anak-anak itu tuh enak banget. Kemudian ada lagi yang bertanya, punya banyak anak itu sampai 6 gitu dengan usia yang tidak terlalu jauh, itu tuh suka stres atau capek yang berlebihan gitu. Nah di sini biasanya stresnya itu pas lagi capek. Kemudian biasanya kalau misalkan suami lagi gak ada, tapi kalau misalkan suami masih ada di rumah, nah itu tuh alhamdulillah suami suka ngebantu. Suami itu lebih banyak ngasuh anak-anak, dan anak-anak juga lebih lengket sama suami daripada sama aku sebenarnya teman-teman. Nah terus bagaimana cara aku mengatasi kalau misalkan udah stres melanda? Nah biasanya aku itu menenangkan diri sejenak, istirahat, pokoknya minta izin ke suami untuk istirahat. Dan kalau dulu sebelum ada pandemi yang melanda itu teman-teman, aku itu kalau misalkan lagi suntuk banget di rumah, aku biasanya pergi sama teman-teman. Nah mereka itu teman-teman waktu dulu aku sekolah SMA. Nah sekarang tergabung kembali setelah kita punya anak-anak, dan biasanya kita ketemu waktu nganterin anak sekolah. Tapi semenjak 2 tahun ke belakang ini itu gak ada yang namanya kumpul-kumpul bareng teman gitu, udah gak ada. Kalau sekarang sih lebih ke istirahat aja deh, ditidurin kayak gitu. Kemudian santai-santai, jajan apa aja yang kita mau. Yang penting pikirannya itu fresh kembali. Karena ya yang namanya anak-anak tiap hari itu ada nangis, ada berantem. Apalagi usia anak aku itu pada deket-deket banget gitu. Jadi berantemnya itu sering banget. Bahkan anak yang ke-5 sama ke-6 itu tuh paling sering banget bikin aku pusing. Ya pokoknya jurus terakhirnya aku serahin aja sama suami yang lebih fresh. Suami kan lebih bisa mengontrol emosi, karena memang pekerjaan suami itu beda dengan pekerjaan istri. Kalau pekerjaan istri itu kayak pekerjaan yang gak ada selesainya, sementara suami kan pekerjaannya selesai dari kerjanya di kantor atau di sekolah, pulang ke rumah, di rumah itu udah gak ada yang namanya kerjaan lagi. Terus gimana, pusing apa enggak ketika rumah berantakan? Nah kalau aku sendiri udah biasa mungkin ya teman-teman. Nah biasanya mereka itu main berantakan, dan aku minta bantuan sama kakak-kakaknya untuk ngeberesin semuanya. Mungkin tips dari aku, ketika banyak anak, banyak mainan yang berserakan, maka kita harus punya satu kamar untuk dijadiin gudang penyimpanan mainan. Atau misalkan kalau nggak punya, bisa menyediakan box untuk mainan tersebut supaya ketika diberesin itu lebih mudah. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.